Kerja 3-5 tahun di Jepang, abis gitu pulang-pulang Indonesia nggak bawa duit. Di Indonesia jadi pengangguran. Keluarga nggak tahu mau dikasih makan apa. Kok bisa? Aku bakal bahas kenapa ini bisa terjadi ke beberapa orang, jadi kamu simak sampai habis ya. Emang gaji di Jepang itu UMR-nya berapa sih? Dan biaya hidup itu berapa? Gaji UMR di Jepang untuk gaji kotor itu rata-rata 20 jutaan rupiah per bulan. Sedangkan biaya hidup untuk makan, tempat tinggal, internet, listrik, gas, air, dan transport itu kalau rata-rata di angka 8 hingga 10 juta rupiah. Kalau dari pengalamanku 7 tahun tinggal di kota Osaka di Jepang. Tapi jangan kira Osaka itu kota kecil ya. Itu kota terbesar kedua di Jepang. Nah, kalau gaji segitu, biaya hidup segitu, kok bisa duit habis? Kan harusnya masih bisa nabung 10 jutaan rupiah per bulannya. Kalau 3 tahun kerja harusnya punya uang 360 juta rupiah lebih. Kalau 5 tahun kan harusnya 600 juta rupiah lebih. Nah, ada beberapa faktor ya. Pertama, orangnya terlalu boros. Kadang orang itu lupa kalau dia ke Jepang itu untuk kerja. Duitnya dihabisin untuk makan di luar setiap hari, setiap kali makan ratusan ribu rupiah. Belum lagi kalau diajak teman untuk pergi, ya ngikut aja. Alasannya butuh healing terus. Dikit-dikit butuh healing, nggak usah ke Jepang, di Indonesia aja. Kedua, kerjanya statusnya magang. Kalau magang, jelas beban kerjanya tinggi, tapi gajinya jauh di bawah UMR dapatnya. Nah, karena alasan ini, makanya pemerintah Jepang menghapuskan program magang ini. Karena dianggap eksploitasi. Makanya enakan kerja Tokutegino atau kantoran aja. Yang penting pendidikan terakhir kamu minimal SMA atau SMK sederajat itu sudah bisa. Ketiga, faktor potongan gaji terlalu tinggi. Potongan gaji ini seharusnya cuma ada 2 jenis, yaitu pajak dan asuransi. Pajak sendiri di Jepang sebenarnya nggak mahal, ya, nggak terlalu mahal. Tergantung jenis kerja kamu. Tapi ya mentok di angka 1 jutaan rupiah. Kalau asuransi memang agak mahal. Apalagi semakin berbahaya job kamu, semakin mahal asuransinya. Contoh kamu kerja di perhotelan, asuransinya 28 ribuan yen atau 3 juta rupiahan. Tapi kalau kerja konstruksi, asuransi kamu bisa 2 hingga 3 kali lipatnya. Ada juga jenis potongan yang agak nakal sih, ya yang nggak dibilangin agen pemberangkatan kamu ketika kamu tanda tangan kontrak. Jadi potongan yang menurut aku kurang fair, itu potongan komisi untuk si agen selama kamu kerja. Jadi anggapannya, yang kerja itu kamu, tapi mereka ikutin dapat duit komisi per bulan dari hasil kerja kamu. Ini nggak boleh harusnya, karena gaji itu hak kamu. Biasanya terjadi di agen yang matok harga murah banget, katanya berangkatin ke Jepang cuma kurang dari 2 jutaan rupiah misalnya. Udah termasuk tiket pesawat, udah termasuk urus dokumen, pelatihan bahasa, keterampilan, dan sebagainya. Ya sih, murah di depan, tapi tiap bulan kamu kasih komisi ke dia sebesar sekian dari gaji kamu. Jadi mending kalau pakai agen yang harganya wajar aja. Nggak terlalu murah, tapi nggak kemahalan. Yang penting jujur sama transparan di awal. Kalau nggak ada duit, ya kamu pakai dana talangan. Jadi anggapannya kamu dibayarin, tapi nyicil sampai lunas ketika kamu gajian di Jepang. Contoh kamu ambil dana talangan 20 juta rupiah, tambah bunga lah misalnya jadi 25 juta rupiah. Nah, misal di perhotelan, gaji kotor kamu 187 ribu yen, potong pajak, asuransi, utilitas, tempat tinggal, dan sebagainya, bersih, kamu bisa nabung 129 ribu yen atau sekitar 14 juta rupiah per bulan. Yang kamu pinjam tadi sebesar 25 juta, kamu cicil misalnya 6 bulan. Berarti kamu bayar sekitar 4 juta rupiah per bulan, sampai 6 bulan aja. Kamu masih bisa nabung 10 jutaan rupiah setelah bayar cicilan. Tapi ini kan cuma 6 bulan. Habis gitu tabungan kamu ya bersih, nggak usah bayar cicilan lagi. Daripada kamu dipotong komisi seumur hidup selama kamu kerja di Jepang kan mending ini. Keempat, ada faktor subsidi perusahaan. Perusahaannya pelit banget, kamu nggak dikasih subsidi apa-apa. Jadi misalnya kamu cari tempat tinggal sendiri, itu sudah 4 jutaan rupiah per bulan. Kan mahal. Kalau ada subsidi perusahaannya setidaknya ya kamu cukup bayar 2 jutaan doang untuk tempat tinggal. Lebih enak lagi kalau kayak di hotel bintang 5, makan per bulan itu gratis. Kalau bayar pun itu mentok cuma bayar 200 ribu rupiah per bulan. Untuk makan sebulan pagi, siang, sore. Murah kan? Nah, jadi sebelum kamu berangkat kerja di Jepang, itu 4 faktor ini diperhatikan ya. Breakdown biaya hidup, hemat. Nggak usah pakai jalur magang. Lebih baik Tokutegino atau kantoran. Potongan harus transparan di awal, pastikan kamu bisa nabung dan perhitungan tabungan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu cari perusahaan yang subsidinya oke. Jangan sampai kamu udah sampai Jepang, malah toleh-toleh nggak ada duit, kena tipu agen dan sebagainya ya. Kalau kamu lakukan dengan benar, kontrak kerja transparan di awal, agen kamu gak nakal, kamu jeli melihat perusahaan, kamu bisa pilih jenis kerjaan yang asuransinya nggak mahal dan kerjaannya nggak butuh banyak tenaga, maka aku yakin ratusan juta sampai 1 miliar lebih dalam 5 tahun itu pasti bisa kamu tabung kok. Dan jangan lupa upgrade level bahasa Jepang kamu.
agar kamu bisa pindah kerja ke gaji yang lebih tinggi lagi. Aku pun dulu juga mulai dari gaji 11 jutaan rupiah per bulan, cuci piring doang gara-gara bahasa Jepang masih hancur. Tapi abis gitu semakin naiknya level bahasa Jepang, aku cari yang bisa dapat 20 jutaan per bulan, 33, 47, hingga paling tinggi 60 jutaan rupiah per bulan. Jadi semangat buat kamu yang mau kerja di Jepang. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah apalagi yang kamu ingin aku bahas.